Apa yang Anda pikirkan ketika Anda bisa mengulang waktu? Dengan waktu yang berulang, tentu kita bisa merubah masa depan. Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah film dengan premis time loop yang dibungkus cukup baik, walaupun dengan cerita yang sederhana. Film ini berjudul Ark, yang dirilis pada tahun 2016. Film ini berlatar suatu masa di mana bumi sudah tidak ramah lagi bagi kehidupan manusia. Saat itu terjadi peperangan antara dua pihak, yaitu Taurus Corporation dan Block. Taurus adalah sebuah organisasi penguasa dunia saat itu, sedangkan Block adalah kelompok yang melawan dari pihak Taurus. Bagi yang belum menonton film ini, saya sarankan untuk menonton filmnya dahulu, karena tentu sensasi menonton secara penuh pastinya akan lebih terasa daripada menonton video ini. Dan saya ingatkan bahwa ini adalah konten spoiler. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita dimulai dengan Renton yang bangun dari tidurnya. Dia terbangun dengan mantan kekasihnya yang masih tidur di sebelahnya. Tiba-tiba, 3 orang pria mendobrak kamar mereka dan menangkap Renton. Renton diseret oleh para pria tersebut. Dia mencoba untuk kabur, namun sayangnya dia terjatuh dari tangga dan mematahkan lehernya. Tiba-tiba Renton kembali bangun dari tidurnya seperti sebelumnya. Kembali 3 orang mendobrak kamar Ren, lalu membawa Renton dan Hannah ke dalam sebuah lab di dalam rumah itu. Mereka mengikat Renton dan Hannah pada sebuah kursi. Pemimpin dari 3 orang itu yang dipanggil dengan sebutan The Father menyatakan bahwa mereka adalah anggota dari Block dan meminta Renton untuk menyerahkan scripts atau uang yang dia punya dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Renton kepada organisasi lawannya, yaitu Taurus Corporation. The Father dan 2 pria lainnya itu, yaitu Sonny dan Brother, akhirnya meninggalkan Hannah dan Renton di ruangan tersebut untuk pergi ke ruangan lain dan makan. Saat itu, Renton berhasil memutus ikatannya daripada kursinya dan juga membebaskan Hannah. Dia menceritakan kepada Hannah bahwa dia membuat sebuah benda yang disebut Ark. Ark adalah sebuah mesin perpetual motion yang menghasilkan energi secara kekal. Dia menciptakan alat tersebut ketika masih bekerja untuk Taurus, hingga akhirnya dia kabur membawa alat tersebut bersama dengannya. Hannah mencoba membujuk Renton untuk menuruti keinginan ketiga pria tersebut. Namun Renton justru mencoba untuk kabur. Sayangnya, saat mencoba kabur, dia tertusuk lalu mati. Renton terbangun kembali di tempat tidurnya bersama Hannah, lalu mengulang skenario yang sama. Dia menyuruh Hannah untuk menolongnya meracuni ketiga penyusup tersebut dengan gas cyanida yang tersimpan di dalam rumahnya. Rencana tersebut gagal ketika Hannah membuka kedoknya bahwa dia adalah anggota dari Block. Renton menyerahkan scripts, lalu tiba-tiba Sonny justru menembaknya. Dalam time loop selanjutnya, Renton menanyakan Hannah tentang masa lalunya sebelum Renton melepaskan ikatan Hannah. Hannah mengakui bahwa dia membenci Ren setelah dia meninggalkan Hannah untuk Taurus yang telah menyiksanya. Walaupun Renton tidak mempercayai Hannah, Renton dan Hannah mencapai kesepakatan di mana mereka akan membagi 2 skrip tersebut setelah menggunakan gas cyanida untuk memaksa Father dan grupnya untuk menyerah. Ketika ketiga pria tersebut tertangkap, Renton bernegosiasi ulang dengan Hannah dan meminta Hannah untuk lari dari Block dan pergi bersama Renton. Hannah secara tidak sengaja menembak Renton ketika mereka berdua berdebat. Ketika Renton dan Hannah bangun secara bersama-sama, Hannah sekarang dapat mengingat apa yang terjadi pada time loop sebelumnya. Renton berpikir bahwa Ark menyebabkan sebuah time loop. Dia juga sadar bahwa The Ark tidak berfungsi sebagai mesin perpetual motion, melainkan menghasilkan sebuah time loop sebagai jalan untuk terus menggunakan energi dari bahan bakar yang digunakan untuk mempercepat proses sehingga membuat seolah-olah Ark menghasilkan energi tanpa batas. Lalu, tiba-tiba Sonny membuka kedoknya sebagai orang sewaan Taurus dan membunuh semua orang.
Pada time loop berikutnya, Hannah dan Renton setuju untuk menjaga Ark agar tidak diambil oleh pihak Taurus. Mereka berdua meyakinkan The Father untuk menolong mereka menghentikan Sony. Ketika mereka berhasil, brother yang tidak tahu bahwa Sony bekerja untuk Taurus justru menembak Renton. Pada time loop berikutnya, Sony menjadi sadar dengan kejadian time loop tersebut dan secara langsung membunuh Father dan brother. Ketika Sony mengalahkan mereka, Renton mengorbankan dirinya untuk mencegah Sony mengambil The Ark. Time loop berikutnya, Sony menyelamatkan nyawa Cus yang mati di dalam lab karena memegang The Ark, lalu membunuh The Father dan brother. Renton dan Hannah segera meracuni Cus dan Sony dengan gas cyanida. Sebelum mati, Sony membuat sebuah jebakan yang akhirnya membunuh Hannah, sehingga mendorong Renton untuk mengulang time loop-nya kembali. Dan Sony dan Cus menyandra mereka semua. Setelah Sony memaksa Renton untuk menonaktifkan The Ark, Father dan brother mati setelah tertembak ketika listrik mati dan terjadi blackout di dalam rumah itu. Renton dan Hannah berhasil keluar dari rumah, namun mereka sadar bahwa time loop hanya terjadi di dalam rumah tersebut. Renton memutuskan untuk kembali ke dalam rumah untuk menghancurkan The Ark dan Hannah mengikutinya. Setelah membunuh Cus, yang ternyata adalah orang yang pernah menyiksa Hannah, Sony memutuskan merestart kembali The Ark, yang akhirnya justru dibunuh oleh Renton. Sebuah pesan video yang tidak lengkap pada log pada komputer Ark menyingkapkan sebuah fakta lain. Ternyata, setelah setiap 9 time loop, semua memori akan terreset. Mereka ternyata telah mengulang 9 time loop yang sama beribu-ribu kali. Mengetahui mereka telah berada pada time loop ke-9, Renton dan Hannah meninggalkan pesan putus asa kepada diri mereka di time loop berikutnya. Hannah berharap bahwa mereka bisa membawa Ark kepada blok sebelum bantuan dari Taurus tiba. Setelah robot Taurus masuk ke dalam rumah dan membunuh mereka, Hannah bangun dari tidurnya dengan terengah-engah dan film pun selesai. Walaupun ceritanya sederhana dan latar tempat yang itu-itu saja, jalan cerita film ini cukup berkesan karena film ini membuka fakta dari Hannah dan Renton sedikit demi sedikit. Hal itu membuat para penonton selalu penasaran dan pada akhirnya membuat sebuah plot cerita yang sangat baik. Film bergenre science fiction yang dibuat oleh sutradara Tony Elliott ini pernah masuk dalam Toronto International Festival pada tahun 2016, lalu dirilis di Netflix pada tahun yang sama. Sekian ulasan film kali ini, terima kasih kepada semua yang telah menonton hingga akhirnya video ini selesai. Nantikan ulasan film kami di video berikutnya.